Media Vietnam keheranan dengan sikap percaya diri Shin Tae-yong soal lolos 16 besar Piala Asia 2023. Pendapat Indra Syafri soal penyebab timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina dan Irak. Perjalanan 2 musim pertama Arhan di Liga Jepang, cuma main 4 kali, Tokyo Verdy promosi Liga 1 Korea. Tidak terasa sudah 2 musim pertama Arhan membela Tokyo Verdy di Liga Jepang. Bagaimana penampilan bek timnas Indonesia tersebut? Musim pertama Arhan tidak berjalan mulus. Dia hanya berlaga sekali di J2 League dengan catatan 46 menit bermain. Lainnya, untuk masuk dalam daftar susunan pemain Tokyo Verdy pun, Pratama Arhan tidak sanggup. Dia terus berjuang untuk beradaptasi dengan atmosfer dan persaingan di negeri Sakura. Masa depan Pratama Arhan mulai diragukan di Tokyo Verdy. Namun ia tetap dipertahankan untuk musim 2023 karena masih terikat kontrak semusim lagi. Dalam musim keduanya, Pratama Arhan diharapkan mendapatkan jauh lebih banyak menit bermain. Kenyataannya tetap tidak dan di luar ekspektasi. Pratama Arhan hanya berlaga 4 kali dengan sekali di J2 League dan 2 kali di Emperor's Cup. Meski tidak berkontribusi secara signifikan, Pratama Arhan tetap menjadi bagian dari Tokyo Verdy yang berhasil promosi ke kasta teratas Liga Jepang musim depan. Ranking FIFA Timnas Indonesia melorot, Erick Thohir mestinya bisa masuk 100 besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai bahwa Timnas Indonesia seharusnya bisa masuk 100 besar ranking FIFA meski peringkat skuad Garuda baru saja mengalami penurunan. Dalam ranking FIFA terbaru per 30 November 2023, Timnas Indonesia melorot ke peringkat ke-146 dengan 1064 poin. Buntut hasil buruk di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terus maju, saya yakin kalau kita bisa fokus dalam pembinaan dan konsisten mendukung program pemain muda, talenta muda, hingga Timnas Indonesia, kita akan jauh lebih baik lagi, ujar Erick Thohir. Erick Thohir melihat bahwa Timnas Indonesia kurang pantas menempati posisi ke-146 ranking FIFA, melainkan seharusnya bisa menembus 100 besar dunia. Masa Timnas Indonesia ranking FIFA ke-146 mestinya bisa lebih baik, ranking ke-100 bisa, bismillah, jelas Erick Thohir. Ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang membaik jika dapat berbicara banyak di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Media Vietnam keheranan dengan sikap percaya diri Shin Tae-yong soal lolos 16 besar Piala Asia 2023. Media asal Vietnam, Tan Ninh tampak keheranan dengan target utama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Beberapa waktu lalu Shin Tae-yong telah mengungkapkan bahwa target terdekatnya saat ini adalah mengantarkan skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Saya yakin Timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kata Shin Tae-yong. Denin heran sebab Timnas Indonesia berada di grup yang lebih sulit di Piala Asia ketimbang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tujuan baru pelatih Shin Tae-yong ini dinilai lebih sulit dibandingkan tugas merebut tiket babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Piala Asia 2023, tim Indonesia tergabung di grup D dengan lawan yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam, bunyi pernyataan media Tan Ninh. Kemungkinan Indonesia lolos Piala Asia 2023 masih sangat kecil, lanjut Denin. Lantas, apakah Shin Tae-yong mampu menjawab segala keraguan itu? Hassani Abdul Ghani jawab kritik Fakhri Husaini soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan balasan terkait kritik kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Hassani merupakan sosok yang sempat berperan aktif terkait proses naturalisasi pemain skuad Garuda. 3 nama yakni Jordi Amat, Sahaina Patinama, dan Sandy Walsh dia kawal hingga menjadi WNI.
Tugasnya kemudian diberikan kepada Hamdan Hamadan, yang saat ini menjabat jadi staf ahli Kemenpora. Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa dia cukup kecewa terhadap kritik pemain naturalisasi terutama yang disampaikan oleh Fakhri Husaini. Mereka memiliki hal untuk kembali dan membela timnas Indonesia. Apalagi FIFA memperbolehkan pemain-pemain tersebut untuk diproses membela negara nenek moyangnya. Saya menyayangkan harusnya tokoh seperti Bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini. Karena pemain yang diambil sekarang itu dia bukan pemain asing, dia bukan WNA, tapi anak Indonesia. Ingin membela negara orang tuanya atau negara nenek moyangnya, kata Hassani Abdul Ghani. Pendapat Indra Syafri soal penyebab timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina dan Irak. Timnas Indonesia tengah menjadi pusat perhatian, terutama setelah performa yang kurang memuaskan dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, dan hal ini menjadi perhatian bagi Indra Syafri. Dalam wawancara dengan Helmi Yahya, Indra Syafri dihadapkan pada pertanyaan apakah masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk melaju. Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Teknik PSSI menyatakan bahwa hasil ini mungkin mengejutkan banyak orang. Dengan beberapa hasil pertandingan sebelumnya, kita berangkat dengan rasa optimis sebenarnya waktu itu, ungkap Indra Syafri. Indra mengakui bahwa hasilnya tidak sesuai harapan, terutama setelah pertandingan melawan Filipina yang berakhir dengan skor imbang. Pertandingan di Filipina menjadi dampak dari hasil pertandingan di Irak. Saya pikir secara mental dan secara psikologis, katanya. Meski begitu, Indra Syafri tetap berpendapat bahwa masih ada harapan bagi timnas Indonesia untuk melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski gugur di fase grup, Bima Sakti nilai prestasi timnas Indonesia di Piala Dunia U17 luar biasa. Seperti diketahui, langkah timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2023 memang hanya sampai fase grup dan tak mampu lolos ke babak penyisihan. Hal itu dikarenakan Arkan KKCS hanya menempati peringkat ketiga dengan total 2 poin di grup A. Kendati demikian, Bima Sakti menilai bahwa hasil yang diraih anak asuhnya itu cukup memuaskan. Menurutnya meskipun hanya mendapatkan 2 poin, itu sudah menjadi prestasi yang luar biasa. Dengan hasil 2 poin saya pikir ini prestasi yang luar biasa, kerja keras pemain semuanya, ucap Bima Sakti. Kedepan ada evaluasi, semoga sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi, lanjutnya. Bima Sakti juga mengaku terkejut pada awal ditetapkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dia berharap Indonesia sukses sebagai tuan rumah sekaligus peserta dalam ajang itu. Awal-awal persiapan kita juga sempat deg-degan dan nervous karena yang dilawan ini kan levelnya bukan Asia atau ASEAN, tetapi sudah level dunia, ujar Bima Sakti.